adik-adik yang ada di rumah, selamat pagi. Sekarang kita mau sekolah hari Minggu di rumah aja. Nah, saat ini kakak ada bersama 2 orang. Kakak yang di kanan kiri kakak ini, yang ganteng-ganteng, dan juga pastinya sudah semangat untuk melayani adik-adik yang ada di rumah. Kembali kakak mengingatkan nama-nama kakaknya. Pasti adik-adik ada yang lupa nih sama kakak-kakaknya. Ini Calia, Kak Tori, Kak Kris. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita angkat dulu satu pujian. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah boleh sambil bertepuk tangan ya. hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulangi sekali lagi ya Kak Tari ya. Aku tinggalkan kakak-kakaknya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Shalom adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita tutup mata, kita lipatkan tangan, kita rendahkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah menjaga kami sepanjang hidup kami, sehingga kami pada hari ini bisa bersama-sama kembali lagi beribadah sekolah minggu. Pada hari ini kami bersyukur menikmati berkat kasih karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Tuhan, kiranya pada saat ini kami ingin memulai ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Sertai kami Tuhan, berikan kami budi kebijaksanaan agar yang diceritakan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami bisa berguna untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kembali kita mau angkat pujian kita, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
Sungguh kalau kau tunggu, kalau kau tunggu, beri haleluya dan kita puji. Doa tiap hari kalau mau tunggu. Halo adik-adik, kembali lagi dengan kakak. Sekarang kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama menyaksikan video singkat tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta. Namun, sebelumnya kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah, kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, dan juga tundukkan kepala. Kita sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh sama-sama lagi Tuhan melakukan ibadah sekolah minggu kami. Meskipun kami melakukannya secara online, tapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan tidak kurang atas kami semuanya. Tuhan, jika sebentar lagi hamba-Mu ini akan menyampaikan cerita Alkitab, Tuhan memberkati, biarlah apa yang hamba sampaikan ini boleh berkenan dan menjadi berkat bagi adik-adik semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi dia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. Karena orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek. Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada anak manusia? Jawabnya, Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia,
tetapi Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu, Katanya, Aku percaya Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya. Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Nah, adik-adik, dari video yang kita tonton tadi, ada beberapa hal yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Ia memiliki kuasa untuk menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit lumpuh, semua penyakit dapat disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Asal kita percaya dan yakin. Nah, yang kedua adalah percaya dan yakin. Ini tadi yang kakak bilang, percaya dan yakin adalah poin penting. Kenapa kita harus percaya dan yakin? Karena kita harus percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara kita. Sakit penyakit kita berdoa, kita bawa dalam doa pasti bisa disembuhkan Tuhan. Itu tadi asal kita percaya dan yakin. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mau kita senantiasa mengucap syukur. Mengucap syukur ini artinya kita senantiasa mengucap syukur dalam keadaan apapun. Entah itu kita lagi berduka atau kita bersuka cita, kita harus tetap mengingat Tuhan Yesus. Nah, begitu pula dengan adik-adik di rumah. Kakak harap adik-adik tetap percaya, tetap yakin, dan tetap mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Gimana caranya, Kak? Oh, gampang. Yang pertama, rajin membaca Alkitab. Yang kedua, berdoa. Ya, berdoa untuk kesehatan adik-adik, berdoa untuk mama papa, berdoa untuk yang lainnya. Kalau adik-adik merasa sakit, datang sama Tuhan Yesus, minta Tuhan Yesus sembuhkan ya. Dan yang paling penting, jangan lupa berdoa untuk virus corona. Loh Kak, kok virus coronanya didoakan? Oh, nggak seperti itu adik-adik, nggak kayak gitu ya. Kita berdoa supaya virus coronanya cepat berlalu, supaya kita bisa bersama-sama lagi sekolah minggu di gedung gereja sekolah minggu kita ya. Untuk adik-adik semua, kakak harap tetap semangat dan tetap setia. Sampai jumpa minggu depan lagi. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Robi. Bagaimana kabar semuanya? Semuanya sehat? Semuanya ceria? Bagus, sekarang kita mau bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur kita. Tapi sebelum itu, kakak mau ajak kita bersatu di dalam doa. Nah, kalau kita berdoa, kita mau bicara sama Tuhan ya. Tuhan Yesus benar sekali. Jadi sikap berdoa yang baik dan benar adalah sungguh-sungguh. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu, kami ucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami mau mengumpulkan persembahan syukur kami, Engkau berkati agar berguna bagi pelayanan-Mu ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, berkat juga yang masih tersisa dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar dapat kami pergunakan dengan baik. Berkati setiap pekerjaan dari kedua orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Kak Tori tahu kan Tuhan Yesus itu mengajarkan kita untuk selalu bersuka cita dan bergembira dalam setiap kehidupan kita. Iya Kak, tapi rasanya Kakak pernah dengar satu lagu. Kak Tori pernah dengar satu lagu, cuma Kak Tori lupa. Ada lagu yang selalu mengajarkan kita untuk bergembira, untuk bersemangat, selalu memuji Tuhan. Kita lihat dulu ya, apa kira-kira lagunya? Ayo Kak Tori, ingat-ingat lagunya lagu apa ya? Apa ya? Oh iya Kak, lagunya Hati yang Gembira adalah obat. Gimana kalau kita ajak dari kita untuk menyanyikan lagu Hati yang Gembira? Oh iya, boleh. Kak Kris, bisa nggak? Bisa. Nah, Kak Kris bisa nih Kak Tori. Kita sekalian kumpulkan persembahan syukur kita aja ya lewat lagu ini. Iya Kak. Hati
yang gembira, hanyalah obat seperti obat hati yang senang, hati semangat yang patah teringat tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi ya. Adik-adik di rumah ikuti gerakan Kalia dan Katalia. Hati yang gembira, hanyalah obat seperti obat hati yang senang, hati semangat yang patah teringat tulang, hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, adik-adik yang ada di rumah, kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita. Sekarang kakak mau ajak adik-adik yang ada di rumah, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau tepuk Yesus dulu. Ayo Kak Tori, ajak adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan tepuk Yesus. Ikutin kakak-kakaknya ya. 1, 2, 3. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Yesus. Yes. Iblis. Kasihan deh lo. Baik adik-adik, sekarang kita akan nyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Sesuai rumahku, senang-senang wey, senang-senang wey, senang-senang wey. Sesuai rumahku, senang-senang wey, senang-senang wey, senang-senang wey, senang-senang wey. Anak-anak sekolah minggu, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau sudah menyertai sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya puji-pujian kami berkenan kepada Tuhan, serta menjadi kepujian dan kemuliaan akan nama Tuhan. Sertai kami dalam beraktivitas, dalam kami bermain, juga dalam kami belajar, sehingga kami sehat dan kuat dalam perlindungan Tuhan meskipun kami berada di rumah masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami memohon. Amin. Adik-adik
kita telah selesai beribadah. Kiranya ibadah kita pada pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua, bagi kakak, bagi adik-adik, dan orang tua adik-adik semua. Dan adik-adik kami juga yang pintar ya, selalu mentaati anjuran pemerintah, tetap berada di rumah, menjaga jarak jika ingin keluar, dan selalu menggunakan masker, rajin-rajin cuci tangan, dan yang lebih penting lagi, taat dalam beribadah, membaca Alkitab, dan berdoa. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.